wasallam. Bapak Ibu kami yang dirahmati Allah, terakhir kita sudah menyampaikan tentang tata cara mengkafani jenazah. Ibu, jadi yang pokoknya yang jenazah boleh terbukui saja. Tidak ada nama cogok dan kalaupun ada tambahannya tidak ada masalah, nanti kita cobakan, kita praktekkan. Tentu kami juga minta bantu ya bapak kami nanah biasa, ibu kami nanah biasa, karena memang masalah uruf, masalah kebiasaannya ada perbedaan sedikit. Nanti kan bisa kita toleransi istilahnya. Pada malam hari ini kita singgung sedikit masalah solat jenazah. Setelah kita kafani, tentu kita bersolatkan. Di solat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Itu 4 kali takbir tanpa ruku dan rukun solat yang lainnya. Jadi cuma berdiri, ibu kita berniat. Yang niatnya dalam hati boleh, ya aku solat jenazah fardu kifayah 4 takbir karena Allah Ta'ala. Kalau yang pakai usulnya silakan ibu. Itu boleh saja. Bapak Ibu kami yang dirahmati Allah, kalau yang pakai usulnya apa? Usulnya kalau yang laki-laki usulnya ala hadal mayyiti 4 takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi aku mensalatkan jenazah laki-laki 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kalau yang perempuan, usalli ala hadhil mayyitati 4 takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi Ta'ala. Kemudian posisi imam kalau jenazahnya laki-laki itu sejajar dengan apa Pak? Kalau laki-laki kepala. Kalau yang perempuan di pertengahan atau di pusarnya, sejajar pusarnya. Kalau jenazahnya banyak, maka boleh di mana itu diletakkan di muka seluruhnya. Itu yang laki-laki yang dekat, imam yang perempuan yang agak jauh dari si imam tadi. Itu di mana letaknya? Sementara kapalnya banyak, jadi cari di sejarah kapal. Jadi cukup di hadapan si jenazah yang banyak tadi. Kalau jenazahnya banyak, biasanya penawar ciri-ciri itu. Jarang dan mati agak banyak di situ nak ciri-ciri itu kan. Bahkan ada sebuah kejadian kami temui, ada 2 jenazah Pak, itu keluarga minta selesai ciri-ciri. Jadi kan ada masalah. Ini mengenai posisi imam. Kemudian bacaannya, ya kan, takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Ada ulama yang berpendapat boleh ditambah dengan surat yang lainnya. Tidak masalah. Cuman pokoknya yang wajibnya adalah surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca salawat Nabi, salawat Ibrahimiyah namanya, salawat yang kita baca ketika kita tasyahud akhir. Itu yang kita baca sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga kita membaca doa untuk si mayit. Laki-laki Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu sampai selesai. Tak dapat dan panjang dan pendek cepat. Dan dapat Allahumma fillahu sisi aja. Allahumma fillahu. Itu salah, tak ada masalah. Baca 3 kali, 5 kali, 7 kali sampai imam bertakbir kembali. Ya Bu, atau Bu mungkin bisa dengan doa yang lain. Allahumma firli hayyitina wa mayyitina. Boleh. Minimal Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Ingin panjangnya silakan. Wa'afihi wa'afanhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa'aksimhu
bil ma'i wal thalji wal bardi wa naqihi min al khataya kama yunaqqu sabun abyadu min ad danas wa bidhu naran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qibinatil qabri wa adabana. Kalau ada pendek sebab nan jalik mendoa gitu situ. Kemudian takbir yang keempat, kita membaca doa untuk si main. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Boleh disambung sampai selesai. Ya wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kita salam ke kanan dan ke kiri, walaupun ada ulama berpendapat cukup ke kanan saja. Cuman kita mengambil jumhur ulama salam ke kanan dan ke kiri, dan itu tidak perlu kita melepaskan tangan. Berarti ibu tegak itu Allahu Akbar. Ini ketika salam cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kemudian ada masalah kebiasaan, ada yang membaca doa, silakan. Masalah itu walaupun sebenarnya dengan selesai kita mensalatkan itu sudah mencukupi, karena kitalah mendoakan di dalam salat tadi. Adapun doa yang dibacakan setelah salat itu jadi, kalaupun kita mendoakan balik tidak ada masalah. Cuma jangan panjang mana itu, setengah jam atau depan. Nyoba doa untuk nikah, doa akikah, doa minta rezeki dan sebagainya. Orang pun ada Allah harus tadi kuburkan. Minta rezeki dia lewat macam-macam. Itu sekedar pemahaman. Kalau ingin mendoa silakan, dan panjang-panjang mana. Jangan banyak mana. Ya bu, nan sapara itu biasa dah. Nah khusus untuk penyelenggaraan jenazah. Ya bu, kemudian kita iringi jenazahnya, ya kan, digiring. Kalau dake digotong, ya pak. Kalau jauh boleh pakai kendaraan ambulan. Joto bu, jangan jonda. Ada tiga dijaga. Jawa ayat 2 ada. Kemudian bagaimana yang si pengiring boleh di depan jenazah, boleh di belakang. Mana yang lebih utama? Di belakang jenazah. Dan si pengiring ini tidak boleh meratuk ulir. Bahkan ada sebagian ulama yang melarang perempuan mengiringi jenazah, khawatir nanti dia akan meratap. Kemudian baru kita kuburkan. Kan dikali kubur tu, anak dikubur jenazah, dikali kubur dimasukkan. Itu sebenarnya ada tata cara memasukkan, ya Pak. Memasukkan jenazah ini, itu kakinya terlebih dahulu. Kakinya yang terlebih dahulu. Kami minta tolong doa buat orang. 1, 2, nak kata kira. Dah nak kata dah. Tolong bang. Tolong. Dia ni menghadap kiblat di mana? Nah, kiblat ini dah. Sekolah dah sampai mik dah. Jadi kepala kan di sekolah Pak, ya kan? Belum di sekolah. Jadi sebaiknya ini menurut pendapat ulama, ya kan, itu yang kita ulurkan terlebih dahulu adalah bagian dari kakinya. Kakinya sebenarnya kita mengulurkan dari sikoa.
dia diletakkan di situ, ya kan, tetap menghadap ke arah kiblat. Adapun kalau khawatir beko tak tasambui kan betul, beko tidak tasambui. Bisa torsonya Sat, pinjam sebentar Sat. Lapai kaki ya. Pinjam situ dulu, sebentar. Tak, itu dulu. Tapi saya tangannya. Kaki dia dong. Iya Ustaz. Tolong aja Ustaz. Di kapan ini? Ada awal sama misalnya kan. Jadi sebaiknya seperti ini memberikannya. Mulai dari depan ke turunan air. Sedapat mungkin seperti ini. Tapi kalau misalnya ragu, jadi boleh saja sacan dua beso ya Pak. Dari atas ya kan? Disambut itu. Tapi kok dapat channel tadi rancang mana kalau misalnya tak mau di beso saya ada masalah. Baru kita letakkan di diamnya yang sudah kita gali. Kasih Pak. Nah, silakan dulu. Jadi sebenarnya kakinya terlebih dahulu sebagaimana kita membawa si jenazah. Ya bahkan ada mama angkat dulu kepala atau kaki itu. Sebenarnya kan perlakuan khususnya mana nggak ada ya Pak. Cuman kebiasaan dan ini yang umumnya dipakai itu kakinya terlebih dahulu, kepalanya di belakang, singgolnya yang masih payung kan di belakang. Dan kita pun memasukkan dalam kubur itu kakinya terlebih dahulu. Ataupun misalnya cari situasi kondisi tampil kubur tadi, kalau misalnya tidak bisa, kepalanya dulu baru tidak ada masalah. Kemudian ini ada ketentuan khusus, maaf harus kita sampaikan, itu yang menjauh kepala itu Pak. Ya Bu, itu maaf sedapat mungkin orang yang malam harinya itu tidak dalam keadaan junub. Itu ada salah satu riwayat yang kami baca, kami pelajari. Ya Bu, kalau anak itu orang yang kami dari itu mah sedapat mungkin adalah orang yang malam harinya tidak dalam keadaan junub. Itu salah satu ketentuannya, kita kan mengambil yang utamanya. Ya, kemudian tentu sebelum kita anak itu kita kubur, kita jatuhan tanah, ya kan? Dibukalah minimal tentang wajahnya. Adapun beberapa ulama mengatakan dibuka seluruh ikatan kafannya. Tentu yo siap tu ada batu kepal enak untuk menahan tubuhnya supaya indah rewah lagi, indah terlentang di situ dapuan. Tengok siap tu baru ditutup dengan apa? Itu baru diturunkan tanahnya. Nah, kan kita sambut asyik dulu untuk menghormati si jenazah kan, dan sampai langsung sampai terkubur, kemudian disunahkan kita melebihkan tanah tu, istilah tu membuat semacam gundukan, model awak membuat petak bawang Pak, membuat petak bawang acan itu, jadi dilebihkan, kemudian setentang kepalanya itu diagi batu, biasanya diagi batu sebagai tanda, dan itu sudah selesai proses penguburan. Ibu sudah selesai? Ya. Ya. Masuk menyeruak ke dalam tu. Karena itu sampai kini awak nak sobo dong. Dan sobo dewa
dasarnya betul. Cuman orang yang rajin itu ya ada beberapa. Oh betul. Punatakannya tuh enggak jadi wadoan. Nah keluarga dok, tidak. Sampai kini awak tidak tahu dok. Bawa. Jadi alam itu ya. Nah itu kami tidak sebuah hadisnya do, bahkan pendapat ulama atau anjuran ustaz jangan sekelas ulama ustaz aslinya tidak ada yang menganjurkan macam itu do. Ya Allah alam. Ya nak. Ya. 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 Mengenai azan ini kami pun sudah mencari-cari, dasarnya memang tidak ada Pak. Cuman memang ada beberapa pendapat ulama, cuman ikut sebagian kecil Ibu. Mengatakan kita lahir dengan diazankan, nanti mati pun dengan diazankan. Cuman kalaupun tidak kita azankan tidak ada masalah. Ya Bu. Itu kami mencoba tuh kalau di Siko di Sulawesi Selatan tuh ada kapak kalau sana lewat itu disuruh anaknya tuh azan di dalam kubur tidak di luar, menyuruh masuk dalam kubur tuh azan. Iya 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 iya. Ditempelkan. Iya, disentuhkan ke tanah. Sebaiknya disentuhkan ke tanah. Ya. Yalah, itu ada 3 ya. Mau dewa biasa. Kemudian di tengah tuh biasanya kalau bayi ada namanya liang gantung ya. Ada namanya liang gantung. Ada yang serupa biasa dan awak kini mah ko kubua ela ko kiblat di sikonya. Itu nan candua biasa. Ada di tengah ya Bu, ada pula namanya liang gantung namanya. Jadi 3 itu tidak ada masalah. Boleh saja. Di 3 yang tu dak cia candu awak saya. Lagi Pak. Tanya mana lah Bu Pak sebelum kita masuk kubur. Jadi ajar. Kalau nak kita coba naik. Enak. Baru kita ambil salah satu kaidah fikih al-'adatul muhakkamah, kebiasaan menjadi hukum. Mana yang biasa dipakai di kampung awak itu saya pakai. Karena takutnya nanti bisa menimbulkan fitnah. Iko puluh ko ajaran 5 ko ina sasik ko padahal kaidah. Cuman kita mana biasa itu yang kita kerjakan. Kira-kira Pak Bu, ada yang ragu masalah sholat, masalah pengukuran? Iya Pak. Iya Pak. Maksudnya? Iya. Ya, itu tidak ada ketentuan khusus. Salam itu minimal assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang lebih baiknya yang sempurna. Ya kan? Tentu yang lebih baiknya yang sempurna. Coba. Ada Pak Bu? Naragu nih? Itu kan semacam kebiasaan ya Bapak Ibu. Itu memang kami pernah pula bertanya kepada orang itu,
ayonya pakai mencocok kubur. Jadi istilah itu kan memberi anu itu memperkuat tamu itu. Samu jawab kalau kamu benda mah untuk makan batin itu, ya kan? Untuk memberi batinnya. Ini dulu ayat yang dibacanya, cuma kami tidak tahu ayatnya. Ya. Surat Al-55 ya. Iya. Dia kami dia tak pasal itu deh. Jadi mana pelajari benar. Cuman itu nanti sampaikan. Barunya ayatnya. Coba cari surat Taha ayat 55. Ya. Tidak. Minimal kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah wa ala millati Rasulillah. Dan atas millah atau agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu. Dan itu tidak akan bertemu deh Bu kalau Ibu mencari orang menggali kubur atau yang lain di padang atau di tempat yang lain. Ya Bu. Jadi itu semacam adat kebiasaan saja. Sudah lewat Bu kira-kira. Di kafe Al-Azhar. Lalu setelah Bu, sabar Bu, tunggu Bu. Sedang diperbaiki jenazah. Jika jenazah korban mutilasi nampaknya. Belah apa yang tangan di kaki. Jadi kita lanjut. Di situ siapa? Di situ saya. Jadi kita nak. Dasar. Tidak salah. Ini mereka. Iko burin saya. Kena stasi. Ya. Jadi jadi kok ketika sakit ya Bu, sakit sudah nazar, apa yang harus kita lakukan? Tidak menangis dong, tidak beratok. Apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana sudah kita sampaikan, kalau nampak ciri-cirinya nafasnya berat, pandangannya lemah, alam mudaikan dua, alam itu telapak kakinya, hidungnya, telinganya, ya kan? Itu kan tanda-tanda nazar. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah atau surah Yasin dan lain sebagainya, Al-Ikhlas, Al-Nas kita bacakan. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Kita bacakan terus dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu pelan. Baik, la ilaha illallah, pakai telinganya. Itu biasanya di telinga sebelah kanan, bukan kanan ekor. Di telinga sebelah kanan. Dan ketika sakit, posisinya seperti ini, kan kiblat kau. Jadi seperti ini ditinggikan sedikit, agar si sakit ini tetap bisa menjaga sholat. Jadi kalau posisi orang sakit sholat dalam keadaan terlentang, mereka jadi matanya mencelik ke arah kiblat, kaki seperti itu. Kalau ketika sakit, kalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana kewajiban kita? Pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah kepadaku ganti yang lebih baik. Kemudian tutup matanya, usap matanya. Biasanya kalau baru meninggal lunak ya Pak. Dalam sekali, 2 kali, 3 kali itu biasanya lah tertutup. Kalau mulutnya menganga, cukup rapian. Kalau tidak bisa, diikat. Dia tadi ya kok. Biasanya jatuh. Dia kain, dia tadi. Ada di laban mereka. Kemudian di kebiasaan kita itu kan dilipat seperti bersedekap dalam posisi sholat seperti ini. Di beberapa daerah itu cukup diluruskan saja di samping kanan dan samping kiri. Dan biasanya kita kan dimulihkan seperti ini. Itu biasanya bisa kalau baru-baru meninggal. Tapi kalau lama sakit, tangannya itu misalnya kakinya bengkok, tidak bisa dipasang, tidak boleh dipaksa. Kalau gigi palsu bisa di tangan elok, buka. Tapi kalau harus diobel, tidak boleh. Dan pakai susu KB di siko ya bu, siko kan, jangan dibuka. Itu. Impelan ya. Susu apa? Nah, kalau misalnya bisa dibuka dengan tanpa menyakiti si mayat, buka. Tapi kalau akan menyebabkan cacat, luka dan sebagainya, tidak usah. Ya, tidak usah. Susu ame. Kalau karena kubak kuliah itu tidak boleh. Misalnya kalau susu muda itu kan orang secara gaib ini masuk itu. Nyoba kajinya tu nyoba saja kalian masuk. Itu cukup ketika sakit saat menjelang sakit penuh itu cukup diruqyah. Makanya salah satu fungsi kita membacakan ayat Al-Quran itu supaya kalau ada yang istilah itu yang secara gaib yang dimasukkan itu dia akan keluar atau minimal dia akan hancur itu. Hancur itu. Memang ada kejadian serupa itu nyawa kecil suaminya basuh dan istrinya kok pakai susu risiko. Jadi kok galaknya orang kan hati orang. Kalau sudah meninggal seperti ini, kemudian sebelum kita umumkan bahasnya dulu. Hasil dulu Pak. Gantilah pakainya dulu jangan barang rahsia. Kok tapi aja harum-haruman. Baru kita umumkan. Bapak itu beko khawatirnya kalau tidak kita bersihkan timbul gibah. Dia tidak nyambil orang GL. Dia modeko itu dan lain sebagainya. Setelah meninggal, posisinya kita ubah. Tolong Ustaz, tolong nih. Teka tadi nih, skor. Seperti ini. Apa tujuannya? Jadi tujuannya agar orang yang datang, jadi kita datang nak boneko, kok dapat posisinya kemana? Diagakkan bisa di tengah rumah, cuma ada kali dia nabo. Kok dapat tidak ada orang yang lewat di situ, kecuali keluarganya duduk. Ya, atau di dekat sekolahnya, sasa. Singguhnya orang yang datang, nyo kamu doa tuh, ya kan? Mereka berdoa menghadap ke arah kiblat, karena itu posisi duduk yang paling utama. Duduk yang paling utama tuh duduk dalam keadaan iftirash menghadap ke arah kiblat. Ya Bu, boleh enggak kalau mereka membuka? Pokoknya boleh saja. Boleh saja. Tentu kita tutup, enggak menikah tutup dah.
ditutup seluruhnya. Kalaupun supaya tidaknya singkong-singkong oleh orang, singkong iko kita tutup dan iko pakai kain jarang. Kain jarang. Nah, itu kemudian doakanlah Pak Anam kayak gitu. Doakan untuk agar si mayit ini diampuni dosanya, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada narabu di situ, Bu? Ya. Dalam waktu mayit tadi, dalam membicarakan Nyokapai je dah. Itu. Jadi kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalimatnya jelas itu. Talkinkan orang yang akan mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Hadis yang lainnya, jadi ini kita sampaikan penguatan mangkana akhiri kalamihi fid dunya la ilaha illallah la khala jannah. Hadisnya jelas ini, kalimatnya jelas ini. Barang siapa yang kalimat terakhirnya di atas dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya Bu. La ilaha illallah kok kalimat zikir paling tinggi. Kalimat zikir yang lainnya tidak bisa membuat orang masuk Islam. Tapi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam. Serupa itulah kira. Dalam hadis yang lain juga disebutkan afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul doa alhamdulillah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah, seutama-utama doa alhamdulillah. Jadi indah mau itu dah Bu. Nyo itu orang-orang maaf ya Bu, orang-orang tarikat itu mengatakan cukup dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika ditanya mana hadisnya, mereka tidak bisa. Itu yang diajar dari guru kami. Sementara kita beramal dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai salah, yang disampaikan di agama pasti benar itu. Tak ada indah. La ilaha illallah. Jelas ya Bu? Jangan ragu Pak. Jangan ragu. Betul. Kalau rasul-rasulnya ciri-cirikan azab, sabu isi la ilaha illallah. Tapi jangan dicoba nyo kawan yang di samping kirinya. Baiklah, itu nanti kantor. Kira-kira ada yang ya. bukannya adalah orang saya terima betul tidak ada. Misalnya belangga patah tangan pasang pen, rupanya ketika itu meninggal pennya masih ada dalam ikonya, tidak boleh dibedah dia saja. Karena seluruhnya akan hancur kecuali satu. Seluruhnya akan hancur kecuali satu. Apa yang satu itu namanya ajabuz zanab. Ajabuz zanab itu tulang ekor. Cumannya Allah mode zarah kalau kete, dari situ nanti kita akan bangkit. Kan nanti ketika lah ditiupkan sangkakala, ya Pak, karena ajabuz zanab tadi itu tumbuh seperti jamur yang tumbuh setelah hari hujan. Nah, itu hasilnya itu. Ini tuh bisa ditanya ke orang rumah sakit, bisa tanya tuh. Ke dokter bisa tanya tuh. Iyo kok nak hancur kok dan maaf tulang ekor gitu. Tanya lah Bu. Itu bisa dicek tuh. Dan hancur kan? Enggak. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lalu. Coba, berarti semua benar Pak. Jadi basi itu hancur itu. Hancur. Umumnya tubuh kita ini hancur seluruhnya itu kalau tidak salah itu 25 tahun habis. Kecuali orang-orang yang sudah dapat jaminan tidak akan
itu yang jenazahnya, yang tubuhnya itu di dijaga gitu. Tidak habis tuh, hancur. Para nabi, orang soleh, ya kan, para syuhada, ibu nan meninggal ketika melahirkan, itu tidak akan habis tubuhnya. Jangankan hancur, mungkin kan kafannya saya tidak akan kotor. Para hafiz Quran, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, orang kaya yang dermawan, haji mabrur, itu tidak akan dimakan tanah silai. Begitu kemuliaan diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh. Hebat. Lanjut. Ya. Indah. 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 Cuman kita wajib setelah itu, Bu, sampai mati. Karena orang yang dalam kubur menunggu doa orang yang di atas kubur. Dan salah satu itu, dan ini ulama tidak berbeda pendapat, Pak, mengenai sampainya doa untuk semuanya. Setiap Jumat kita akan mendengar doa, siasalah khatibnya, dari masalah latar belakangnya, apa sih istilah manhajnya. Tetap salah satu rukun khutbah di khutbah yang kedua mendoakan kaum muslimin. Itu masuk rukun apa? Kalau tidak baca doa itu, batal Jumat. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, apa lagi? Al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup itu yang mati. Berarti seluruh itu imam mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sepakat masunan doa sampai, dengan catatan yang meninggal sholat 5 waktu. Kalau indah bahasa hari ini mah wadah cayu juga lah. Orang mengajian saja. Dan berbeda pendapat itu kan itu bacaan Quran kita. Itu berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan sampai, ada mengatakan tidak sampai. Cuma kok nan doa sepakat seluruhnya sampai. Ya, kalaupun selesai mengubur kita mendoa, silakan. Kebiasaan awak jadi. Tapi awak pasankan tadi, jangan panjang-panjang mana. Nantakanlah satu nantakanlah juga cocok. Udah nggak apa beribadah. Kita. Ya Allah ma'alih bainahuma kama ada baina Adam. Doa orang yang menikah baca aja. Jadi ini hendaknya kita pahami. Ada lepak. Kok jujur jadi ya, wah. Memandikan ya doa. Pas. Mau ini Lisa deh. Ya. 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 Kubur. Ya. Ini tidak boleh. Menginjak duduk di kubur tidak boleh, Pak. Menginjak, jangankan menginjak, duduk saja tak boleh di situ dah. Dan awak kan banyak nampak duduk saja, kan hanya pijak saja. Ya Pak, kok di tagahnya ngecek. Tidak lagi dong. Itu. Tidak boleh menginjak, bahkan duduk saja di pusar boleh. Kok duduk cari nanda dong pusar weh. Dilarang, Pak. Kok dilarang tentulah berdosa. Bahwa hadisnya tuh, Pak. Kami tidak hafal hadisnya, cuman bisa kita cari itu. Tidak, kami baca tuh. Dilarang duduk-duduk
berapi ya, daripada duduk di atas kubur. Ya. Memang boleh. Terus ulama sepakat itu. Nah, hadisnya ada. Memang indah ayat Al-Quran tapi hadisnya. Nah, itu. Hadisnya sahih itu. Bisa dicari itu. Ya, cuma awak ada hafal lah redaksi hadis serupa. Karena kami punya keterbatasan ilmu. Tahu, kok nak jadi gitu mengkampani lo masuk ke tisah. Tidak, pantangannya itu saja, jangan dipijak, jangan dikerudui, ya Pak. Ya tentu kita baca doa assalamualaikum ya ahli kubur ahli diyar. Ya kan, itu nanti dituntunkan. Kemudian sampai mungkin adabnya nih, ya kan, jangan tertawa terbahak. Banyak itu kita temui dah. Iya, iya Pak. Orang dalam keadaan sedih dapat musibah dan kawan galak-galak. Kan bagus itu. Adabnya seperti itu. Iya. 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 Sebenarnya ini ketentuannya tidak ada Pak, karena memang yang meninggal ini sudah tidak berlaku hukum syariat bagi mereka. Tapi sebagaimana kita sampaikan, kebiasaan kita tentu kita perhitungkan. Ini kan kalau itu akan menjadi fitnah nanti, kelebui lo orang deh siap tua, lebih baik kita hindari. Kalau kampanye, mana kan indah. Bukan kan kita sudah menyampaikan dalam memandikan mayat, meninggal mayat, dan wajib itu duanya membersihkan najisnya, hadasnya, dan memastikan seluruh tubuhnya terkena siraman air. Dan wudhu pun tidak wajib loh. Cuman dalam sunnahnya, kalau kita ingin mendapatkan pahala Nabi, sunnahnya, kaifiatnya, tata caranya, tertibnya, wudhu. Tapi kalau misalnya tidak sah, gitu. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan batal wudhunya, sementara mereka tidak wajib untuk berwudhu. Coba, ya Bu. Kemudian dalam penguburan ada 3 step. Itu memang ada larangannya. Di 3 waktu yang haram itu jangan dikuburkan jenazah. Pertama, selesai subuh singgung sampai masuk waktu duha. Ya kan, matahari naik sepenggelam. Yang kedua, ketika tengah hari mana singgung masuk waktu zuhur. Zuhur mana dulu? Karena nazurku fardu ain dan naniku fardu kifayah. Fardu ain mazhabuk je fardu kifayah, gugur fardu kifayah Pak. Kemudian selesai asar, ya kan, sampai betul-betul terbenam matahari. Tapi kalau misalnya tidak bisa kita pastikan mah, lain tak sampai maghrib mana loh, kerja mah, cukup. Tapi kalau bahasa sak, ya. Apakah boleh menguburkan di malam hari? Boleh. Boleh. Ya Pak. Iya Bu. Iya. 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 Jadi itu yang harus kita perbaiki. Yang lebih baik jangan sampai melalaikan sholat fardu. Jangan sampai melalaikan sholat fardu. Kan tak lama Bapak, dia 10 menit. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jenazah. Kalau ia tiba pada asar di masjid, misalnya solatkan dulu. Sampaikan dulu kok minta maaf. Kemudian apa namanya itu hutang yang akan ditanggungjawabkan ya kan itu. Ya kan masuk waktu asar, azan, iqamah, salat, selesai salat, salam, bawa nih. Tuh.
Iya. Mayat lah tiba di Pesaru. Iya. Menjalan mulai ini. Iya. Kan ada di. Iya. Iya. Apakah dilanjut? Kalau tibu Pesaru kubun sele Pak. Ini tunggu. Beko ala letak situ. Awak pai. Bagi cek lah. Dari pangan dia buat ya. Apa? Indah kok. Indah. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Harus ada yang menjamin hutangnya. Walaupun belum akan dibayar. Dan awak besok kan ada dibayar itu. Kalau namanya hidup kecil keluarga nak kok kabui latarang hujan latar dua. Kok ada menyangkut utang piutang dan tidak bisa dimaafkan, silakan hubungi pihak keluarga dengan membawa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan jadi ada namanya menjamin loh. Yang bisa direlakan dan tidak bisa kan ada nama jamin tuan dan jadi ada nama jamin loh. Kok gede bayi mungkin tidak akan selesai loh Pak. Dan jadi ada nama jamin dulu. Itu. Dia menjadi ada nama jaminan dulunya. Ada nama jamin dulunya. Misalnya Pak, ya ada keluarga yang meninggal, awak nama jamin. Kalau ada utang beliau selesai ala istilah itu kan agak radu lah setiap itu agak seminggu 2 minggu datanglah. Nah, datang kabui kita dulu just. Walaupun dari nama kabui ya. Nah, dan jadi ada yang menjamin untuk melunasi utangnya. Lah tu, selanggaran lain. Laksanakan saja. Itu fardu kifayah di awal. Ya Bu. Beku dicari dulu jalan kedua ya. Jalan kedua dulu. Udah beku lah mana ni nanti. Kamu mana aja. Ya Pak. Nah jadi apa praktek dulu? Mungkin itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada ragu lain masalah kubur? Ya Bu. Ya. Ya. Tidak boleh Bu. Tidak boleh. Putar se sampai tidur. Ya Bu. Karena menghadap kiblat ini syarat sah solat. Yang boleh kita tidak menghadap kiblat bila kamari paise kalau di atas kendaraan. Ya Bu. Kalau tidak sah salatnya. Kalau dia sudah sakaratul maut, jangan disuruh salat Pak. Iya. Tidak boleh Bu. Harus seperti tadi. Harus seperti tadi. Bahwa kalau tidak tahu tuh, akhirnya tidak tahu. Itu ke depan saya. Nangalah lalu itu sudah diangkat, ya Bu. Sudah diangkat ibadahnya di Allah Subhanahu wa taala. Ya Bang. Masalah itu lah kenangan dia saja. Tidak bisa Bu. Itu nampaknya jauh masa lalu tu. Nampaknya laki. Ada lepak. Ada itu. Itu tanya nak apa urus Pak. Dan awak itu mikir saja. Mungkin itu bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila kesalahan ataupun kekurangan penyampaian.
Mudah-mudahan ikut sekedar mengingi ibu mengenang-enang lupung. Mungkin dalam penyampaian kami pun ada yang kurang pas misalnya atau yang tidak sesuai dengan apa ibu pelajari, itu bisa kita diskusikan. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.